Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, Program Studi Ekonomi Pembangunan K1, akan menyampaikan mengenai artikel yang berjudul Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai studi kasus dari artikel tersebut beserta pendapat kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Arifah Oktriana Dewi. Yang kedua ada Sanaya Iza Syafrila. Yang ketiga, Rima Dwi Anggraini. Yang keempat, Cynthia Putri Ayu Nurmalika. Yang kelima ada Bagus Eka Saputra. Baik, langsung pada penyampaian materi oleh saya atau penyampaian kasus dari artikel tersebut, di mana pada pembahasan kali ini kami merujuk kepada tema ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu yang sangat luas dan multidimensional untuk menangani permasalahannya. Dan dalam pembahasan kali ini, kami menyoroti dan mengkaji ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Klaten dan kaitannya dengan fungsi Dewan Ketahanan Pangan atau DKP sebagai lembaga yang diamanahi untuk menstabilkan ketahanan pangan melalui fungsi kelembagaan yang dimilikinya. Hal ini perlu dikaji lebih dalam mengenai korelasi dan keefektifan yang telah dilakukan DKP dari segi kelembagaan dalam peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten karena berbagai upaya atau langkah telah dilakukan untuk mendukung peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam membangun ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Dalam artikel tersebut disebutkan sekitar 85% anggaran sektor pertanian di APBN disentralisasikan atau ditransfer ke daerah di mana fungsi dibentuknya Dewan Ketahanan ini adalah untuk memperkuat ketahanan pangan dari segi institusi. Namun, berbagai kelemahan DKP belum mampu berperan sebagai penggeraknya dan integrator kebijakan ke pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam pembangunan kelembagaan di Kabupaten Klaten. Padahal di satu sisi kita tahu bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah atau daerah sebagai lumbung padi di daerah Jawa Tengah. Maka dari itu, dalam pengelolaannya dan perumusan kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut, bisakah dengan institusi atau kelembagaan yang telah ada, apalagi daerah Klaten memiliki produksi dan ketersediaan pangan, khususnya padi, selalu surplus melebihi penduduknya. Demikian penyampaian kasus dari saya. Kemudian saya persilahkan kepada teman saya untuk mengutarakan pendapatnya. Silahkan Mbak Sanaya. Saya Sanaya Iza Syafila akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, isu kelembagaan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten masih tergolong lemah atau dapat diartikan bahwa DKP atau Dewan yang formal itu masih belum menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Klaten relatif kuat, akan tetapi memiliki berbagai permasalahan, yaitu di beberapa jenis tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, dan ubi jalar yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut yang dikhawatirkan dapat mengganggu ketahanan pangan di Kabupaten Klaten sendiri, bahkan bisa sampai ke nasional, sehingga akan berdampak negatif terhadap kondisi pangan seluruh Indonesia, bahkan nasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten itu terganggu, di antaranya yang pertama adanya anomali musim, yang kedua adanya alih fungsi lahan, yang ketiga berkurangnya insentif ekonomi di sektor pertanian, yang keempat infrastruktur pertanian seperti irigasi mengalami kerusakan, yang kelima ketergantungan masyarakat kabupaten terhadap makanan pokok yang relatif tinggi, dan yang keenam semakin melemahnya kondisi lumbung pangan di masyarakat. Demikian pendapat saya. Terima kasih Mbak Sanaya Iza Syafrila sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan untuk teman saya yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan Mbak Rima untuk menanggapi permasalahan tersebut. Baik, izin masuk. Saya Rima Dwi Anggraini, izin menyampaikan pendapat saya.
Jadi terkait pembangunan, menurut artikel, pembangunan pangan di Kabupaten Klaten belum didukung dengan aspek kelembagaan yang kuat, yang solid, atau masih lemahnya kerangka kelembagaan. Untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan bersumber dari BPS Jawa Tengah, data Rilis Pertanian dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 2007 hingga 2011, ada beberapa jenis tanam pangan yang mengalami penurunan dengan rata-rata 12,2% per tahun. Pada periode yang sama, rata-rata produksi ubi kayu dan ubi jalar menurun masing-masing dengan 18,1 dan 30,1% per tahun. Dari masalah yang ada, jenis pertanian dan kantor ketahanan pangan Kabupaten Klaten menegaskan bahwa akan ada upaya untuk memperkuat ketahanan di kabupaten ini dengan menyusun beberapa strategi. Namun sangat disayangkan strategi yang dilakukan dinilai kurang optimal karena perspektif institusi struktur organisasi. DKP memiliki beberapa kelemahan. Dari berbagai kelemahan tersebut membuat DKP belum mampu berperan sebagai penggerak dan integrator kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Menurut saya, ada beberapa strategi untuk mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, memperhatikan ancaman, serta mempertimbangkan kondisi nyata di daerah tersebut. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani sehingga mampu mendongkrak produksi tanaman pangan dan perekonomian daerah. Kelembagaan pangan lokal juga perlu ditopang oleh sistem organisasi yang modern demi memperkuat ketahanan pangan lokal. Adapun strategi lain juga bisa digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan ini, yaitu dengan cara menggunakan model positive zoom, yang mana lebih mampu memfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu secara kolektif. Lebih menekankan pada penilaian lingkungan eksternal dan internal, dan berorientasi pada tindakan. Terima kasih, dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Mbak Arifah. Terima kasih Mbak Rima Dwi Anggraini yang telah menyampaikan pendapat sekaligus saran mengenai isu yang telah terjadi. Kemudian saya persilahkan kepada Mbak Cynthia untuk menyampaikan pendapat dan juga tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Arifah. Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten yang terindikasi dari posisi DKP atau Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga formal ketahanan pangan yang belum mampu secara optimal menjalankan tugas utamanya karena beberapa permasalahan. Ada beberapa aspek yang semestinya diperbaiki oleh DKP itu sendiri sebagai lembaga yang mengatur ketahanan pangan. Seperti yang pertama, itu ada DKP harus membangun koordinasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan program dan strategi lintas instansi. Sistem yang membuat perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dalam pembangunan ketahanan pangan. Yang kedua, perlu adanya konsensus yang jelas, visi yang terlibat untuk mengintegrasikan program dan strategi dari tiap instansi. Lalu yang kerja, misalnya dalam meningkatkan ketersediaan pangan, maka ketua dapat membentuk kelompok kerja dengan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Pertanian, Bulog, dan lain-lain. Dengan terbentuknya kelompok kerja, fungsi rapat pleno yang dilaksanakan DKP dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan ketahanan pangan hanya membahas penyelesaian masalah masing-masing kelompok kerja. Selanjutnya, diintegrasikan dengan masalah yang berasal dari kelompok kerja lainnya. Seperti itu, terima kasih Mbak Arifah. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Cynthia Putri Ayu Nurmalika yang telah memberikan pendapat sekaligus tanggapannya. Selanjutnya yang terakhir saya persilahkan kepada Mas Bagus untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya. Saya Bagus Ika Saputra, izin untuk menyampaikan pendapat saya mengenai artikel yang berjudul Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan, Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Di sini saya menyoroti beberapa hal, yaitu pada artikel disebutkan bahwa Kabupaten Klaten itu menjadi salah satu lumbung pangan terbesar yang posisinya cukup penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun di dalamnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Klaten itu sendiri. Apabila diamati dari sisi faktor yang mengganggu posisi ketahanan pangan Kabupaten Klaten, maka bisa disebutkan faktornya adalah anomali musim yang membuat petani kesulitan memprediksi musim, diikuti munculnya berbagai hama, alih fungsi lahan pertanian, penurunan insentif ekonomi di sektor pertanian, fasilitas pertanian yang rusak, serta yang lainnya. Permasalahan ini menurut saya dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi dari pemerintah kepada petani, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Selain itu, untuk memperbaiki fasilitas pertanian juga di sini membutuhkan peran serta pemerintah dalam pengelolaan dan penyediaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran kelembagaan dalam hal ini yaitu pemerintah atau dinas terkait sangat dibutuhkan. Namun dari hasil penelitian yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa susunan organisasi dalam DKP atau Dewan Ketahanan Pangan belum dilengkapi institutional framework yang jelas dan tegas. Lemahnya sisi kelembagaan tercermin dari keberadaan DKP sebagai lembaga formal ketahanan pangan yang belum mampu secara optimal menjalankan tugasnya sebab berbagai masalah yang muncul. Sesuatu yang cukup menjadi kendala adalah lemahnya dukungan APBD dari Kabupaten Klaten itu sendiri. Ini sangat menghambat apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari DKP itu sendiri. Sisi kelembagaan yang belum baik ini akan menghambat pelaksanaan tugas dalam pengaturan ketahanan pangan daerah. Maka seharusnya setelah diketahui bahwa Klaten ini memiliki posisi yang cukup penting dalam ketahanan pangan nasional, alokasi anggaran kepada Klaten dari pemerintah pusat harus sedikit lebih tinggi. Di sisi lain, dari kelembagaan DKP sendiri ternyata dilibatkan bersama 18 instansi yang tidak dibarengi dengan pembentukan kelompok kerja, menyulitkan upaya untuk membuat simplifikasi program prioritas pembangunan ketahanan pangan. Maka dari itu, DKP dibutuhkan untuk mempunyai kelompok kerja yang dapat meningkatkan mekanisme sinkronisasi serta sinergi program pembangunan ketahanan pangan. Serta solusi lain yang disebutkan dalam artikel menurut saya sudah cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan kelembagaan yang dihadapi Kabupaten Klaten untuk menjaga ketahanan pangannya. Begitu Mbak Arifah, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Bagus Eka Saputra dan teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya. Dari pendapat-pendapat, ya, apakah saya boleh menambahkan sedikit penjelasan dari saya? Oh, boleh Mbak Sanaya, silakan. Oke, tambahan sedikit dari saya yaitu isu kelembagaan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten akan kembali seperti tujuan utama saat dibentuknya DKP sebagai lembaga pangan. Maka harus adanya kejelasan struktur dan hubungan kerja antar institusi untuk dapat menstabilkan ketahanan pangan tersebut sehingga permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten dapat kembali stabil. Mungkin ada beberapa faktor yang menurut saya menyebabkan melemahnya ketahanan pangan di Kabupaten Klaten itu sendiri. Yang pertama, seperti kurangnya dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pangan. Yang kedua, yaitu ketidakjelasan struktur DKP yang mengurusi ketahanan pangan tersebut, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Klaten menurun. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pertanian dalam mengatasi hama dan perubahan musim seperti yang disebutkan dalam artikel. Seperti itu Mbak Arifah, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Sanaya atas tambahannya. Dari pendapat-pendapat tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3, saya akan menyimpulkan dan mengaitkan dengan artikel yang telah kami bahas tadi. Artikel tersebut menganalisis mengenai pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan menggunakan analisis kelembagaan. Analisis menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten belum didukung dengan aspek kelembagaan yang kuat dan solid. Lemahnya aspek kelembagaan terindikasi dari posisi DKP atau Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga formal ketahanan pangan yang belum mampu secara optimal menjalankan tugas utamanya karena beberapa permasalahannya. Untuk itu, berbagai kelemahan seperti yang sudah terindikasi belum mendapat perhatian yang serius berdasarkan konsep ideal mengenai kelembagaan. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk memperkuat DKP. Yang pertama adalah DKP perlu dilengkapi dengan institutional framework yang jelas dan tegas. Yang kedua adalah DKP perlu dibangun dengan konsensus yang jelas agar bisa mengembangkan sistem koordinasi berdasarkan
blueprint yang memuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dalam pembangunan ketahanan pangan. Dan yang ketiga, perlu memiliki kelompok kerja yang bisa meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan sinergi-sinergi program pembangunan ketahanan pangan, serta yang terakhir adalah penentuan kedudukan tiap institusi dalam DKP perlu memperhitungkan kapasitas dan struktur eselon. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kelembagaan yang memberikan kesempatan dan waktunya kepada kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.